Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita berjumpa dalam pelajaran tajwid kelas 8. Pada pelajaran kali ini kita akan melanjutkan daripada pelajaran sebelumnya, dan alhamdulillah telah sampai pada pasal fi ahkamin nunis sakinati wa tanwin. Baik, langsung saja kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Pasal pada hukum-hukum, ya. Pasal pada hukum an-nunis sakinati, nun yang mati, nun sukun, nun mati, ya, sama saja. Wat tanwini, dan tanwin. Jadi ini adalah sebuah pasal yang membahas tentang hukum nun mati dan tanwin. Bagaimana cara membacanya nun mati dan tanwin. Ya. Soal. An-nunus sakinatu wa tanwin kam halatan lahuma. An-nunus sakinatu, nun yang mati, wa tanwin, dan tanwin, kam, berapa, halatan, keadaan, lahuma, bagi keduanya, ya. Nun mati dan tanwin, berapa keadaan bagi keduanya. Ya. Jawab. Lahuma arba'atu halatin. Bagi keduanya arba'atu halatin, ada 4 keadaan. Jadi untuk membaca nun mati atau tanwin itu ada 4 hal atau keadaan, ya. Sebagaimana yang mungkin sudah kalian ketahui dan sudah ada belajar di kelas 7, ya. Nah, keadaan yang pertama, nun mati atau tanwin itu ada yang dibaca izhar. Izhar kita menyebutnya, ya. Izhar itu artinya jelas, ya, nampak, terang. Nah, seperti itu. Jadi membacanya harus dibaca jelas. Kemudian wal idgham, ada juga yang dibaca idgham. Idgham itu artinya dimasukkan, ya. Nah, dimasukkan. Ya, kemudian wal iqlab, ada juga yang iqlab. Iqlab itu artinya dibalik. Ya, nanti ada penjelasan berikutnya, ya, satu persatu. Nah, iqlab. Kemudian wal ikhfa, dan ikhfa yaitu artinya samar-samar, ya. Tersembunyi. Itu artinya ikhfa. Nah, jadi bagi nun mati dan tanwin itu keadaannya ada 4. Ada kalanya dia izhar, ada kalanya dia idgham, ada kalanya iqlab, ada kalanya dia ikhfa. Nah, jadi pelajaran ini adalah diantara pelajaran tajwid yang penting, ya. Karena kebanyakan atau bahkan di dalam Al-Quran itu tidak lepas dari yang 4 macam ini tadi. Karena banyak sekali di dalam Al-Quran itu kita dapati nun mati
atau tanwin, nun mati dan tanwin. Nah, jadi tolong kalian perhatikan dan nanti kalian kiaskan contoh-contoh yang ada di dalam kitab ini ketika membaca Al-Qur'an, dan kalian berusaha harus istilahnya itu mengingatnya ya. Kalau tidak hafal paling tidak ya ingat gitu kan. Ketika huruf ini bertemu nun mati, nah maka hukumnya izhar. Ketika huruf ini bertemu nun mati, hukumnya idgham. Nah, seperti itu dan seterusnya ya. Baik, kita lanjutkan. Soal ma haddul izhar lughatan wastilahan. Ya, ma haddu, apa pengertian? Apa pengertian al-izhar? Izhar lughatan secara bahasa, wastilahan dan secara istilah. Apa pengertian izhar secara bahasa dan istilah? Ya. Amma lughatan, adapun secara bahasa, fahuwa al-bayanu, yaitu al-bayan. Nah, bayan artinya terang, jelas ya, nampak. Nah, terang, jelas, nampak. Wa amma istilahan, dan adapun secara istilah, fahuwa, yaitu ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi gunnatin. Ikhraju, mengeluarkan ya, mengeluarkan kulli harfin, setiap huruf ya, min makhrajihi, dari tempat keluarnya, min ghairi gunnatin ya, dengan tanpa dengung ya. Min itu memang arti asalnya adalah dari ya, tapi di sini kita artikan sebagai dengan. Nah, jadi yang namanya izhar secara istilah adalah mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya atau tempat keluarnya, min ghairi gunnatin, dengan tanpa dengung. Nah ya, artinya huruf itu dibaca jelas, nampak ya, tanpa ada dengung, tidak boleh membacanya berdengung. Nah, lanjut. Kam huruful izhar wa ma hiya? Kam, berapa? Huruful izhar, huruf-huruf izhar, wa ma hiya, dan apa dia ya. Nah, dan apa dia? Berapa huruf-huruf izhar dan apa dia? Hurufuhu sittatun wahiyya, hurufnya ada 6 ya, huruf-hurufnya ada 6, wahiyya, yaitu dan dia ya, bisa al-hamzatu wal ha'u wal ainu wal ha'u wal ghainu wal kha'u. Nah, hurufnya ada 6, yaitu hamzah, huruf hamzah, wal ha, dan huruf ha, wal ainu, dan huruf ain, wal ha'u, dan ha, ha kosong ya, tadi ha, ini ha. Kemudian wal ghain, dan gha, wal kha'u, dan kha ya.
wa jama'aha ba'duhum fi awaili kalimati nisfi baitin, dan mengumpulkannya ba'duhum sebagian mereka, sebagian ulama maksudnya ya, ulama tajwid, ulama ahli bacaan, fi awaili pada permulaan kalimati kata-kata, pada permulaan kata-kata nisfi baitin, setengah bait daripada syair berikut ini. Nah, jadi di sini ada syair. Nah, huruf-huruf hamzah itu terletak di huruf pertama setiap kata. Nah, jadi jumlahnya itu ada 6. Mari kita hitung bersama ya. Nah, maka dia berkata, faqala, maka dia berkata, untuk syairnya ya tidak usah kita artikan ya. Jadi kita langsung kepada mengambil hurufnya saja. Akhi yaitu huruf hamzah, haka yaitu huruf ha, ilman huruf ain, ha huruf ha, ghain huruf gha, khasirin huruf kha. Jadi jumlahnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, adapun untuk tempat keluar daripada huruf izhar ini adalah di leher ya, atau tenggorokan. Oleh karena itu disebut juga al-halqu atau halaq. Nah, al-halqi, tempat keluarnya adalah di leher. Nah, untuk huruf hamzah dan ha itu tempat keluarnya adalah di tenggorokan atau leher bagian bawah ujung ya, di ujung. Coba kalian rasa-rasa ketika menyebut huruf hamzah dan ha. A ya, a, ha, ha. Nah, itu tempat keluarnya di ujung tenggorokan. Nah, kemudian untuk huruf a dan ha itu di tengah ya, di tengah. Nah, di tengah leher kita. A, nah, a, ha, ha, ha. Nah, kemudian dua huruf yang lainnya yaitu huruf gha dan huruf kha itu adalah di tenggorokan bagian atas, paling atas ya. Kha, 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 gha, gha, gha. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian kalau masih kurang fasih menyebut hurufnya, maka sering-seringlah latihan di rumah. Oke. Lanjutkan. Ma amsilatu dzalika 'ala tartibi. Ma amsilatu, apa contoh ya. Apa contoh itu? Maksudnya contoh izhar. Nah, alat tartibi, sesuai urutan ya. Ala itu arti asalnya adalah di atas ya. Tetapi di sini kita artikan sebagai sesuai supaya artinya atau terjemahnya bagus. Ma amsilatu dzalika 'ala tartibi, apa contoh itu sesuai urutan. Apa contoh yang demikian itu sesuai dengan urutan. Jawab, misalun nuni indal ha'i ya. Contoh nun mati ya, nun mati inda ketika bertemu ya, inda kita artikan ketika bertemu
al-hamzati, hamzah, huruf hamzah. Nah, contoh nun mati ketika bertemu hamzah. Nah, man amana, man amana, ya, harus dibaca jelas. Tidak boleh kita membaca man amana. Nah, itu adalah contoh bacaan yang salah karena dia dengung, situ ditekan dia, ya. Jadi di sini tidak boleh berhenti gitu ya ketika kita membaca Al-Qur'an. Tidak boleh kita tekan, ya. Jadi harus langsung membacanya. Man amana, man amana. Nah, kemudian wa misalut tanwin indal ha'i, dan contoh tanwin, ya, contoh tanwin indaha, ketika bertemunya, ya. Ha ini adalah dhamir yang kembali kepada hamzah. Nah, ya. Dan contoh tanwin ketika bertemu hamzah. Tanwin bertemu hamzah. Nah, contohnya rasulun amin, rasulun amin, ya. Itu adalah contoh bacanya. Tidak boleh kita membacanya rasulun amin. Nah, itu adalah bacaan yang salah. Jadi bacanya harus jelas, rasulun amin. Wahada, dan ini, ya, maksudnya contoh yang dua tadi, man amana, rasulun amin. Nah, contoh yang ini misalu, nah, adalah contoh, dan ini adalah contoh ma idza kana harful idhari wan nuni awit tanwin min kalimataini. Nah, dan ini adalah contoh ma idza kana harful izhar, yang apabila huruf izhar, ya. Ma idza kana ini kita artikan yang apabila, seperti itu saja, ya. Ma idza kana artinya yang apabila atau yang jika harful izhar, huruf izhar, wan nuni, dan nun mati, awit tanwin atau tanwin, min kalimataini, dari dua kata, ya. Tadi kan terdiri dari dua kata tuh. Man satu, amana, man amana, rasulun amin, rasulun satu kata, amin dua kata, ya. Nah, sekarang wa misaluhu min kalimatin, ya. Wa misaluhu, dan contohnya min kalimatin, dari satu kata, ya. Contoh nun mati bertemu hamzah dari satu kata. Yan auna, yan auna, ya. Yan auna. Oke. Kemudian wa misalun nuni indal ha'i, dan contoh nun mati bertemu ha. Nah, contoh bacaannya in huwa, in huwa, ya. Terus kita lanjutkan saja. Wat tanwin indaha, dan tanwin ketika bertemunya, yaitu bertemu huruf ha. Jurufin harin, jurufin harin. Tidak boleh kita membacanya jurufin harin, itu tidak boleh, ya. Nah, salah. Wa hadza fi kalimataini, dan ini dari dua kata, ya, dan ini dari dua kata. Wa misaluhu, dan contohnya fi kalimatin, pada satu kata. Bacaannya
yanhauna, yanhauna, ya, yanhauna 'anil munkar, ya, seperti sambungannya. Ya, kemudian wa misalun nuni 'indal 'ain, dan contoh nun mati bertemu ain. Min ilmin, min ilmin, tidak boleh membacanya min ilmin, salah ya. Yang benar min ilmin. Ya, wa tanwin, dan tanwin indaha, ketika bertemunya atau bertemu huruf ain ini tadi. Ya. Sami'un alim, sami'un alim. Ya. Wa hadza fi kalimataini, dan ini pada dua kata. Wa misaluhu fi kalimatin, dan contohnya pada satu kata. Contohnya pada satu kata. Yan'iqu, yan'iqu, yan'iqu. Kemudian wa misalun nuni 'indal ha, dan contoh nun mati bertemu huruf ha. Min hasanatin, min hasanatin. Jadi jelas ini semuanya ya. Wa tanwin, dan tanwin indaha, ketika bertemu huruf ha. Alimun hakim, aliman hakima, innallaha kana aliman hakima. Wa hadza fi kalimataini, dan ini pada dua kata, dan contohnya pada satu kata. Yanhituna, yanhituna. Enggak boleh kita baca yanhituna, salah ya. Wa misalun nuni 'indal ghain, dan contoh nun bertemu gha. Min ghillin, min ghillin, ya. Wa tanwin indaha, dan tanwin ketika bertemunya huruf ghain maksudnya ya. Azizun ghafur, azizun ghafur, dan ini pada dua kata, dan contohnya pada satu kata adalah fasayun ghiduna, fasayun ghiduna. Ini ya harus dibaca nampak, fasayun ghiduna. Terus wa misalun nuni 'indal kha'i, dan contoh nun mati ketika bertemu kha. Min khairin, min khairin, ya. Wa tanwin, dan tanwin indaha, ketika bertemu huruf kha. Qaumun khasimun, qaumun khasimun, ya. Wa hadza fi kalimataini, dan ini pada dua kata. Wa misaluhu fi kalimatin, dan contohnya pada satu kata. Wal munkhaniqatu, wal munkhaniqatu. Waqis ala dzalik, waqis, dan kiaskanlah, maksudnya cari contoh-contoh yang lainnya di dalam Al-Qur'an. Tentunya ketika kita membaca Al-Qur'an ya. Ala dzalik, atas itu. Atas yang demikian itu. Kita disuruh mencari contoh-contoh yang lainnya di dalam Al-Qur'an. Jadi nun mati ketika bertemu huruf yang 6 itu tadi hukumnya adalah izhar. Yang pertama hamzah, kemudian ha, ain, ha, ghain, kha, ya. Hamzah dan ha ini tempat keluarnya adalah di tenggorokan paling bawah. Ha, a, ha, ya.
Sedangkan ain dan ha itu di tengah. A, ha, dan gha dan kha itu di paling atas leher atau tenggorokan kita. Gha, kha, ya, seperti orang yang mau berdahak, kha. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada contoh yang lain lagi daripada bacaan izhar tadi, ya. Nah, di sini contoh hamzah. Kita baca bersama-sama, kalian bisa menirukannya, membaca di rumah. Hasidin idza wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, itu dalam surah Al-Falaq, ya. Kemudian salamun hiya. Ini contoh huruf ha. Tanwin bertemu ha. Salamun hiya. Nah, ini dalam surah Al-Fajr, ya. Oh, bukan, surah Al-Qadar maksudnya, Al-Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, kemudian contoh ain, jannatin 'aliyah. Ini dalam surah Al-Ghasyiyah, ya. Fi jannatin 'aliyah. Nah, kemudian contoh huruf ha. Nah, ini contohnya. Ata'an hisaba. Ini dalam surah An-Naba kalau nggak salah, ya. Ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Dan seterusnya. Kemudian contoh gha, ajrun ghairu mamnun. Ini banyak dalam Al-Quran, ya, lebih dari satu. Nah, kemudian contoh bacaan huruf kha, ya. Dzarratin khairin. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, dalam surah Al-Zalzalah ini, ya. Nah, ini. Nah, jadi bisa kalian kiaskan lagi kepada contoh-contoh bacaan yang lainnya, ya, sampai bacaan kalian benar seperti itu, sehingga tidak ada kesalahan dalam membaca nun mati atau tanwin yang bertemu dengan 6 huruf itu tadi. Nah, karena hukumnya adalah izhar. Baik, sampai di sini pelajaran kita tentang hukum nun mati bertemu tanwin. Yang pertama kita baca tadi adalah izhar, ya. Nah, nanti kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Bagi ada yang masih kurang paham atau kurang mengerti, silakan bertanya melalui WA Mualim. Ya, terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.